Selamat siang, perkenalkan, nama saya Cynthia Martha Swandi, NIM 230411000072. Di sini saya akan menjelaskan itu tugas praktikum modul 7 yaitu konfigurasi pengamatan IP VLAN. Nah, di sini tuh ada menguji konektivitas ping dan tracer route. Nah, di sini tuh ada topologinya itu ada PCA, set 1, router 2, ISP, dan eksternal. Nah, di sini tuh ada tabel pengamatannya itu berisi device, interface, IP address, dan default gateway-nya. Itu tujuannya itu latihan 1 membangun dan mengkonfigurasi jaringan, latihan 2 itu menggunakan ping untuk pengujian jaringan, latihan 3 itu menggunakan tracer dan tracer route untuk pengujian jaringan, dan latihan 4 itu troubleshoot terhadap topologinya. Skenario itu adalah ping dan tracer route adalah dua tool yang sangat diperlukan pada saat pengujian konektivitas jaringan TCP atau IP. Dan ping ini adalah satu unitas administrasi jaringan yang digunakan untuk menguji ketercapaian dari perangkat pada jaringan IP. Nah, ini itu kita buat topologinya dulu. Routernya itu pakai switch. Routernya tuh pakai 431, terus switch, terus PC, eksternal. Terus kita pakai kabelnya pas adalah 0 ke 06. Terus ini 05 karena 01. Terus ini 00 ke 06. Terus ini router 1 GB internet 00 1 ke server. Nah, terus berikan kotak yang fill color, terus outline itu pilih yang warna biru. Nah, filter bisa. Oke, kita ubah namanya itu isi A satu per 1
eh, kita template default bias menggunakan all switch, terus konfigurasi. Switch tool and on SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Okay. And terus reload. Yes. Nah, terus itu menyambung kabel sudah, terus hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian lalu pangkalnya sudah, terus konfigurasi ada. Nah, itu konfigurasi IP address yang ditargetkan pada bisnis. Nah, kita buka PCA, terus API-nya A. Dulu 168 itu, terus default gateway-nya 192.168.1.1, terus IPv6 1 WW8 chat 1 plus 64. Terus default gateway-nya itu ini. Nah, terus menggunakan IP, terus menggunakan router 1 dan SP dan switch 1 menggunakan konfigurasi awal. Nah, terus itu bukan server, desktop, IP configuration, 165, 200, 226. Emasnya itu 255, 255, 255, berarti itu 224. Terus default gateway-nya itu ini.
Terus IPv6 address-nya itu yang ini. /64. Dan untuk default gateway-nya ini. Terus sini itu memasukkan router R1 dan ISP dan switch menggunakan konfigurasi awal. Terus sekarang kita buka R1. Enable configuration, terus name R1, tapi domain lengkap IPv6 unicast routing, terus in v0/0/0 kan IP address-nya terus IPv6 address terus IP not outside itu 0 saja. Terus in G0/0/1 kan IP address IPv6 address IPv6 address tinggal ini lokal, terus IP not inside, terus no sudden. Terus selanjutnya itu masukkan IP route-nya, terus IPv6 route, terus masukkan akses list 1 permit-nya. Dan itu IP not inside source list 1 in list ini tuh G 0/0/0. Terus kemudian itu ke ISP, konfigurasi awal untuk router ISP. Misalnya itu configuration, terus hostname ISP, terus nom IP domain local, IPv6 unicast routing in V0/0/0. Terus masukkan pernyataan juga sama, masukkan IP address-nya,
Terus masukkan IPv6 address. Masukkan IPv6 address link lokal. Terus server. Terus in 0/0/1. Kemudian juga masukkan IP address-nya. IPv6. Terus kan IPv6 address. Terus misalkan terus IPv6 row /0 1 dbc acak. Terus untuk pemeriksaan untuk sheet 1 ke S1 no and configuration. Terus hostname 1. Terus no IP domain lookup. Terus in from 1. Masukkan IP address-nya. Terus masukkan IPv6 address. Dan masukkan IPv6 address link lokalnya. Terus shutdown exit. Terus masukkan IP default gateway-nya. Terus 192.168.1.1. Terus M. Nah, selanjutnya itu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Itu terus IP host eksternal 6. Terus semua aja ini di copy, masukkan ke dalam sini. Terus IP host PC. IP host PC yang untuk V6. Terus untuk IP host untuk router 1 V4. Dan untuk IP host terus itu V6. Untuk IP host 1 V4. Untuk IP host 1 V6. Terus VM. Selanjutnya itu menggunakan ping untuk menguji jaringan. Nah, itu yang satu menguji konektivitas jaringan dari jaringan S1 menggunakan PCA. Nah, kita buka PCA, kita command prompt, terus ping 192.168.1.1. Nah, di sini ping berhasil
Misalnya itu 4 izin prioritas matematika 32 byte dikirimkan dengan respon terima dan waktu pintu kurang dari 1 milidetik dengan tidak ada kehilangan paketnya. Di sini tuh sama bisa berhasil seperti yang di modul. Terus selanjutnya itu kita ping yang ini. Sini sama juga berhasil. Misalnya itu berhasil juga. Terus dari PC A, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian merekam round rata-rata IPv4, timelapse, TTL atau IPv6. Sekarang kita kita ping semua yang ada di destination-nya ini. Terus ping 92 terus 168 titik 1 titik 10. Average-nya itu 14, TTL-nya itu 128. Nah, untuk selanjutnya tuh ini TTL-nya sama 128 dan untuk average-nya itu 17. Untuk router 1 TTL-nya itu 255 dan average-nya itu 0. Ya, yang R1 V6. V6 ini TTL-nya sama 255. Ini 0. Dan untuk S1 TTL-nya sama 255 juga. Dan sini 0. Nah, untuk itu yang IPv6 S1-nya TTL-nya sama 255 dan di sini tuh 1. Untuk router 1 IPv4-nya TTL-nya sama 255, di sini tuh 0. Kemudian untuk yang IPv6-nya router 1 sama juga 0 dan 255. Terus untuk ISP-nya .254 dan sini 3, average-nya itu 3. Terus yang untuk IPv6-nya ISP loss. Coba ke ISP -0/0. Nah, sini itu full 254. Di sini itu 15. Untuk ISP ini coba eksternalnya. Nah, sini eksternalnya itu 126 dan
Ini 3. Eksternalnya ini oke, ini tuh langkah kedua, menggunakan perintah ping pada PC A. Ping. Terus menggunakan opsi, jadi ping 209.165.200.220. Nah, itu untuk mengoperasikan tujuan tidak pendapat putuskan koneksi. Oh, sebenarnya itu kita ke ini Cisco-nya, terus R2 ini kita putus nah, itu terus kemudian para UTLS dan kita sudah matikan interface G010/ST. Pada saat jaringan perintah ping dapat menentukan apakah langsung merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima satu balasan dari tujuan. Jika muncul masalah aktivitas jaringan, perintah ping menentukan satu pelanggan. Nah, terus kita buka yang tadi. Nah, di sini itu ada request timeout. Terus menghubung kembali ke peralatan dan aktifkan enable interface di 0. Nah, terus kita langsung kita sambung kembali. Itu. Nah, kembali terus pada data respon menggunakan perintah samdan terus sebelum bergerak seperti detik ping harus berhasil lagi. Nah, di sini pingnya itu berhasil lagi karena kita sudah menyambung kembali kabel Ethernet-nya. Nah, jika kita diputus lagi maka itu akan merequest timeout lagi. Terus tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Nah, sini tuh otomatis perintah pingnya itu akan berhenti. Nah, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat klik 6 untuk memperoleh pesan error AC4. Nah, terus pertanyaan itu pesan error ICMP yang diterima itu adalah request timeout. Terus enable kan interface G0/0.SP menggunakan perintah net shutdown sebelum berpindah ke rambutnya setelah sekitar detik ping harus close kembali. S1 tadi pinnya 192 nggak sih? Ya. Terus enable configuration 119 608 bisa terus 26 nah itu sukses membawa pin transfer dari router 1 menuju eksternal. Terus yang kedua itu suatu kabel selain informasi dari router 1 kita melakukan ping eksternal V4 pada jaringan eksternal melawan hostname. Terus kita melakukan ping eksternal hostnya tidak bersifat adalah komisi sistem tidak diatur jika diinginkan pada nah ini tuh ping eksternal ping IP address apa yang digunakan. Nah,
Ini salah. Eksternal tidak eksternal. Oh, itu eksternal eksternal 4 titik 6 201 8 cat terus 200. Berarti ada addressnya itu kok bisa terus kok pin eksternal pin eksternal di 4. Nah, itu bisa gunakan pin eksternal V4 terus pin itu oh ini V4 itu 209 165 200 226 dan F-nya itu diskon. Nah, kan pin terusnya itu terus itu ada opsi maksudnya bagi ping kecuali ketik ping ketikkan enter gunakan kita gunakan ping IP-nya itu IPv6 terus address-nya itu ini terus enter enter. Nah di sini tuh sukses rate itu 100% 5 ping terus sini kita menggunakan satu extend ping untuk mengganti kapan ada persoalan jaringan terus kan terus mengganti kapan nah, selanjutnya itu ping kosong terus address-nya 269.165.200.26. Oh, salah. Copy aja. Terus 10.000. Terus kontrol shift. Nah, oh, saya tidak pernah. Coba lagi sini. Ini 9, 200, 26, terus itu terus yang ketiga menggunakan tracer route untuk menuju ke jaringan. Itu menggunakan perintah tracer dari PC A ke eksternal. A, dan terus ini filter sudah mengidentifikasikan path dari PC A ke eksternal. Terus itu gunakan menjelajahi opsi tambahan perintah tracer. Nah, sini kita copy yang ini. Oke. Oh, salah. Tracer di 209, 165, 226. Kok bisa? Tracer.
Terus valid terus menggunakan perintah trace route dan router R1 ke eksternal. R1 trace. Nah, terus yang untuk di IPv6-nya, nah ini tuh menggunakan perintah trace route dari switch 1 ke eksternal. Terus sekarang ke S1 trace route. Terus untuk IPv6-nya juga sama. Terus perintah terus untuk menjadi tambahan Anda menggunakan atau cukup enter setelah menggunakan terus pada prompt. Coba buka linknya. Terus perintah ping dan transfer untuk Cisco. Oke. Terus selanjutnya itu troubleshoot terhadap topologi. Ini copy dan paste terus ke ASP. Terus name ASP, terus ini ke 0/0/0. Satu. House name, yes, terus ini di 0/0/0. Terus IP address. Oke. Conversion host name ESP address K 0/0. Click Ethernet 0/0. Terus kan IP yang terusnya. Terus kan IP address IPv6 address is not itu kan satu terus nah itu masukkan IP no IPv6
terus IP enam address, terus shutdown, terus XM. Nah, sini tuh dari dengan R1 gunakan ping dan traceroute atau threshold itu untuk biasa menentukan masalah yang XM. Gunakan ping dan threshold dari PCA sampai tracer. Dan terus itu tracer, tracer, tracer di 209.165 di 200.25. Eh, oh, tracer 209, 200, bagaimana? Anda menggunakan tracer terus jaringan. Satu cara menggunakan kapasitas jaringan menggunakan ping setiap menjalankan standar. Pertama, mengetahui jika bisa dapat mencapai interface 3.0/0 mendapatkan SP dengan IP address 64.100.0.1. PCA dapat mencapai router SP berdasarkan hasil ping sukses dari PCA ke router SP. Terus menggunakan interface kenal PCA terdepan. Terus gunakan perintah show untuk mengetahui running konfig router SP dan restoran. Show run show IP interface brief, show IP interface brief. Ada. Nah, terus menentukan interface kayak nol adalah A. Nah, terus adalah A. Terus tapi dengan status IP address yang salah. Betulkan personal item pastikan bahwa ada orang camping. Oh, berarti itu ini 464. Yang ini ya. 4. Oh, yang ini. Nah, misalnya menggunakan tetap pin dari sudah CL ke router SP dan 1. Kita buka lagi. Chat. Oh, hmm, KL2 chat chat. Oh, bisa. Beberapa kampus baru diganti oleh PP6 address langganan baru. Oh, klasik 192.168.1.0. Oke, lanjut aja dengan cerita
pertanyaannya, poin pertama itu, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, itu adalah apa, paket ping dan threshold itu menggunakan protokol ICMP, itu mencegahnya itu menggunakan pengaturan firewall, ACL, atau access control list, dan perangkat lunak keamanan mencegah respon ping atau threshold mencari perangkat asal meskipun konektivitas jaringannya ada. Perangkat ini seperti ini tuh untuk mencegah respon dikirim kembali atau diterima oleh perangkat asalnya. Yang kedua tuh jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.207, pesannya tembakan oleh peta ping. Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan alamat ini, apa yang harus dicek? Itu adalah pesan yang tampilkan itu adalah pesan request timeout atau destination host span variable. Dengan itu pesan request timeout itu mengindikasikan bahwa tidak ada respon SMP echo reply yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Destination host uncredible itu biasanya mengindikasikan bahwa gateway atau router tidak dapat menemukan jalur ke host tujuan. Terus yang harus diceknya itu jika host validnya itu adalah pengaturan firewall-nya, keamanan, terus konfigurasi routing pada router gateway, dan status host tujuan. Terus yang ketiga itu, jika melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network topologi, seperti 192.168.5.3, pesan ditambahkan oleh ping tersebut. Terus apa yang didedikasikan oleh pesan ini? Nah, pesan yang akan ditambahkan itu adalah pesan request timeout. Nah, indikasinya itu pesan ini mengindikasikan bahwa paket pingnya telah dikirim, tapi tidak ada respon yang diterima dari alamat IP tujuan dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini akan terjadi karena router-router gateway-nya itu tidak memiliki rute yang diketahui ke jaringan tujuan, dan akan membuang paket tersebut tanpa mengirimkan pesan kesalahan ICMP-nya itu kembali ke PC. Terus yang keempat itu berapa nilai IP4 TTL set pada host Windows. Terus berapa nilai IP4 TTL yang ditentukan perangkat Syscona. Biasanya tuh nilai IP4 TTL-nya pada Windows itu umumnya 128, terus pada Cisco itu umumnya itu 255. Terus nilai itu berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows, terus berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Syscona. IPv6 hop limit pada host Windows itu umumnya itu 128, terus yang IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco itu juga umumnya itu 128. Nah, oke, sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan dalam atau kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.